asik banget pokoknya. Hybrid nih bener-bener hemat ya, bikin hemat kantong sebenarnya kalau yang full hybrid ya. Oke lur, pada video kali ini malam hari kita akan keliling Bekasi ya pakai mobil Toyota Corolla Cross. Kebetulan ini yang hybrid lur ya. Jadi nanti sekalian saya ingin kasih tutorial tuh gimana cara pengoperasiannya untuk mobil hybridnya lur ya, agar efisien untuk penggunaan BBM-nya. Nah kebetulan ini mobil udah smart entry ya, untuk kuncinya udah saya kantongin, jadi nggak perlu tekan remote, tinggal masuk aja tangan, kebuka lur, smart entry. Kemudian untuk kuncinya bisa sentuh aja di sini. Yang penting kuncinya deket, kalau kuncinya jauh nggak bakal mau dia. Kayak gitu lur ya. Yuk kita masuk yuk. Nah, oke, kita sudah di dalam mobil. Tekan rem. Nih powernya di sini lur. Start stop engine, atau kalau hybrid dia tulisannya power, sama mobil listrik juga power tulisannya lur ya. Tekan rem, starter. Nah, udah ada tulisan ready-nya, berarti udah nih hidup nih. Dia mulai hidupnya tuh dari motor listriknya terlebih dahulu ya, nggak langsung ke mode bensin. Kita hidupin AC, jangan lupa tadi sabuk pengaman pakai. Ini saya on cam untuk speedometer dan kakinya ya, agar jelas untuk pengoperasian hybridnya lur. Karena tuh dia kalau baterainya, indikatornya di sini nih ya. Jadi tenaganya itu yang paling atas tuh mesin. Nah, atau mesin lagi ngecas ke baterai tuh. Nah, maksudnya mesin ngecas baterai itu generatornya. Jadi ada yang namanya komponen generator tuh nyalurin tenaga ke baterai. Jadi untuk baterainya ini ada dua sumber nih, dari regenerative braking sama generator yang ada di mesin. Nanti untuk regenerative brakingnya itu seperti apa, simak terus videonya lur. Yuk kita meluncur. Kemudian untuk rem parkirnya nih yang di sebelah kiri lur ya, kaki saya yang di sebelah kiri. Tuh ini on, ini off. Jadi di tangan nggak ada yang krek-krek gitu lur, adanya di kaki. Nah pengoperasiannya ini on, dia ngunci. Nah untuk off-nya lagi tekan lagi dikit. Nah baru lepas gitu ya. Oke. Nah untuk awalnya kayak gini susunannya lur. Tekan rem kaki yang sebelah kanan, oper ke D. Nah kemudian offin rem parkirnya, sen kanan, jack spion kanan, meluncur. Nah jadi seperti itu. Ini kita ke kanan ya. Nah ini malam hari lur ya. Kemudian kalau mobil hybrid, kalau ketika lagi mode listrik, kita nggak bisa banyak ngebejek gasnya, karena kalau kita terlalu dalam tekan gasnya, nanti tuh beralih lagi ke mode bensinnya. Karena untuk listriknya ini nggak bisa tinggi-tinggi RPM-nya lur, kayak gitu. Nah kita lewat sini dulu ya. Nih banyak motor nih. Setengah rem lur ya. Kalau misalnya kecil seperti ini, kita lihat sebelah kanannya, kita mepetin aja tuh spionnya. Kirinya lihat motornya. Karena kalau kanannya udah mepet, otomatis kirinya aman. Kalau kirinya nggak aman, berarti motornya yang salah. Motornya harus kita pindahin dulu gitu lur. Kita turun dari mobil. Kayak gitu lur ya. Ataupun klakson-klakson dikit boleh. Siapa tahu yang punya motornya tuh nongol gitu lur. Nah kita nanti depan ke kanan ya. Kemudian kalau ini kan mobil Toyota Cross Hybrid, lumayan moncongnya tuh panjang nih, mirip-mirip kayak Fortuner nih. Fortuner kayak ya yang sekelasnya yang panjang-panjang itu. Nah kalau mobil moncongnya panjang enak, terlihat untuk depannya. Jadi tuh kalau misalnya ada sesuatu, kita lihat aja moncongnya udah dekat atau belum. Kalau misalnya udah dekat, jangan diterusin gitu lur ya. Apalagi malam hari nih, kondisi lampu harus baik ya ketika kita berkendara malam hari. Kayak kita gaskan lur ya. Nih masih mode mesin ya. Tuh, ini logonya tuh tandanya mesinnya lagi ngasih tenaga ke ban. Nah ini mode listrik lur tuh, yang hijau-hijau tuh. Nah ketika saya lepas gas, itu yang dari bannya tuh kasih tenaga ke baterai. Itu yang namanya regenerative braking gitu lur. Sebentar lur, kita pamit ke bapak security. Mari pak. Oke kita sen kiri. Tuh ketika lepas gas tuh tanda panahnya ke baterai kan. Nah ini tekan rem. Ini lagi mode listrik lur ya. Kita lihat kanannya sen kiri ya kita ya. Kanannya lihat dulu. Cek spion kiri, khawatir ada motor nyempil. Oke kita ubah ke sen kanan. Cek spion kanan, cek kaca kanan,
kiri menepi, dia oke meluncur. Nih masih mode listrik tuh. Saya gasnya harus yang santuy. Kalau misalnya kita terlalu dalam gasnya, nanti tuh beralih lagi ke mode mesinnya gitu lur. Nah, yang tadi saya bilang masalah regenerative braking ya. Jadi kan ini kita ngegas nih. Nah, tuh saya ketekan dikit aja gasnya tuh berubah lagi ke mode mesinnya. Bukan dikit sih, tadi lumayan banyak ngegasnya lur ya. Pokoknya kalau udah lagi mode listrik itu tuh pokoknya kita gasnya harus santuy. Kalau lagi pelan gini, kalau lagi kencang kita gasnya tetap santuy, itu enak, mobilnya tetap kencang karena udah ada bekas meluncurnya dari momen awalnya gitu lur. Tinggal nerusin aja. Kalau dari pelan ke kencang lah, kita kan butuh yang namanya akselerasi tuh. Butuh torsi yang agak banyak, jadi gasnya kan neken banyak tuh. Nah itu berubah dia ke mode mesin kayak gitu lur. Nah jadi kalau ada pertanyaan komentar aja lur ya. Ini memang untuk mesin hybrid gini, ini full hybrid ngomong-ngomong Toyota ya. Kalian kalau misalnya beli mobil itu jangan ngomongin hybrid doang, kalian harus mengerti hybrid itu apa saja. Nah yang ini Toyota Corolla Cross kebetulan dia tuh hybridnya tuh full hybrid murni gitu loh ya. Jadi benar-benar bisa beralih ke mode listrik full tanpa bantuan bensin sekalipun kalau lagi kita mode EV gitu loh ya. Nah ada juga yang namanya mild hybrid. Kalau mild hybrid itu kita ngegas kekencengan, untuk motor listriknya hanya ngebantu kita untuk ngegasnya gitu, bukan full kayak ini beralih benar-benar ke motor listrik kayak gitu loh ya. Jadi kalau beli mobil hybrid ya pastikan yang full hybrid sih saya nyaraninnya, biar sekalian gitu loh. Kalau mild hybrid itu kayak bisa dibilang kayak hybrid nanggung lah gitu, karena dia cuman ngebantuin doang untuk stop and go juga kalau misalnya lagi macet gitu loh ya. Jadi bukan yang full bener-bener ngebantu mobil untuk meluncur gitu, bener-bener ganti mode gitu, enggak. Itu cuma pembantu doang kalau yang mild hybrid. Nah kemudian untuk Toyota ini juga dia hybridnya tuh otomatis ya berubah gitu ke mode listriknya. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet tombol. Memang tombolnya ada di sini EV mode, tapi kita tuh ini ada mode otomatisnya, asik banget. Jadi kita udah nggak usah mikirin lagi mau ganti mode mau apa gitu, otomatis kalau baterainya cukup. Kemudian untuk kita permainan gasnya tuh bener, nggak kedalaman gitu yang tadi saya bilang tuh lur. Nah dia aman untuk ubah ke ininya, ubah ke mode listriknya langsung tuh ganti, ketuker gitu lur. Asik banget pokoknya hybrid nih, bener-bener hemat ya, bikin hemat kantong sebenarnya kalau yang full hybrid ya. Saya kasih contoh untuk konsumsinya tuh 19 km per liter tuh average-nya tuh. Mobilio saya aja tuh biasanya 14 km per liter untuk konsumsinya. Ini 19 banding 1 lur. Biasanya mobilio 14-an tuh. Tuh saya permainan gasnya sedang lah, antara santai sama kadang-kadang dalam gitu. Ini asik ini lur. Jadi worth it banget untuk dibeli mobil-mobil hybrid seperti ini ya. Jujur aja saya kalau mobil full listrik saya kurang ini lur, kurang greget lah gitu. Kalau hybrid nih kayaknya solusi banget untuk harga-harga bensin zaman sekarang lur. Ini kacau banget lur harga bensin. Jadi kalau yang masih full mesin kayaknya tuh, kalau kalian mau beli mobil kayaknya worth to buy gitu. Value for money banget lur kalau mobil hybrid ya. Udah gitu masih keren gitu, masih bisa mesin gitu, pakai mesin, masih ada suaranya kalau kalian mau racingan tuh, ganti knalpot misalnya tuh. Cuman saya kurang nyaranin ya ganti knalpot, kan nanti ngelanggar aturan lur. Tuh masih asik, hybrid ini worth to buy lur. Apalagi yang full hybrid yang kayak gini. Ada lagi yang PHEV, kalau ini kan HEV nih, ada lagi yang PHEV. Kalau PHEV itu namanya plug-in hybrid electric vehicle. Nah plug-innya itu dia bisa ngecas dicolok kayak gitu lur, kayak mobil listrik yang full listrik, jadi bisa dicolok gitu. Itu asik banget lur. Kita ke kiri ya. Cuman lebih mahal lagi. Kalau yang ini ya saya nyaraninnya nih
HEV yang pure kayak gini, yang murni kayak gini juga udah cukup banget lur ya. Tuh tadi main muncul aja motor. Oke, kita muncul lagi yuk. Nah, kemudian beralih ke perjalanan malam hari. Kondisi lampu harus udah oke ya. Kemudian kita visualisasinya ketika malam hari di spion-spion ini, itu yang terlihat jelasnya hanya kendaraannya saja. Kendaraannya, lampunya maksud saya lur. Kendaraannya itu nggak begitu jelas, cuman siluet-siluet hitam doang tuh kayak gitu tuh. Tuh, motor gitu. Jadi lampunya yang jelas gitu lur. Ya kalian kalau misalnya malam hari tuh waspada banget ya kalau udah ada lampu-lampu itu beneran ada kendaraan artinya gitu. Kemudian untuk lampunya, kalau misalnya kalian lagi di jalan raya seperti ini, terkadang juga ada kendaraan yang lampunya itu udah mati tapi nggak dibenerin. Nah, itu membahayakan kita sebenarnya lur ya. Saya pesan untuk lebih hati-hati banget ya kalau berkendara malam hari, karena visualisasinya tuh beda jauh ketika siang hari. Terutama perlampuan kita harus sehat semua ya, mobilnya ya, kendaraan apapun itu. Ketika malam hari kita sen kanan yuk, cek spion, mainkan nih tuh, lihat ada bocil 3 tuh. Nah, kita harus mainkan matanya, jangan cuma lihat ke depan aja lur ya. Oke, kita muncul lagi ya. Kayak gitu aja lur. Saya rasa cukup nih untuk malam hari ya, dan penjelasan saya mengenai mobil hybrid ya. Semoga penjelasan saya itu cukup. Kalau ada pertanyaan mengenai mobil hybrid, kalian boleh komentar lur ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya lur ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.